Selamat pagi, kelas 8A, B, dan C. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang peluang. Kata peluang mungkin sudah tidak asing lagi buat kamu. Peluang seringkali digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian. Contohnya, peluang hari ini hujan. Peluang tim A menang dalam sebuah pertandingan. Peluang seorang pria melahirkan. Peluang seorang wanita melahirkan. Atau yang akhir-akhir ini terjadi, peluang wabah corona berakhir di bulan Mei. Dalam peluang ada dua istilah yang digunakan untuk menyatakan nilai peluang. Yang pertama adalah kemustahilan dan yang kedua adalah kepastian. Contoh yang kemustahilan, peluang seorang pria melahirkan. Nah, itu kan mustahil. Nilainya adalah 0. Peluang seorang wanita melahirkan. Nah, itu kan pasti. Nilainya adalah 1. Berarti nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi tidak ada nilai peluang yang negatif ataupun lebih dari 1. Nah, dalam peluang ada beberapa istilah yang perlu kamu pahami. Yang pertama adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Simbolnya pada umumnya, simbol dari titik sampel itu adalah A. Banyak titik sampel, itu simbolnya adalah Na. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, simbolnya adalah S. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Nah, kalau materinya himpunan, ruang sampel itu adalah semesta di materi himpunan. Nah, berikutnya peluang. Peluang adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Peluang kejadian A disimbolkan dengan PA. Nah, rumus untuk mencari peluang, PA sama dengan titik sampel A per ruang sampel. Jadi PA sama dengan NA per NS. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa percobaan untuk menentukan titik sampel dan ruang sampel dari percobaan berikut. Yang pertama adalah percobaan melemparkan 2 uang logam, yang kedua 1 uang logam dan 1 dadu, dan yang ketiga adalah 2 dadu. Nah, ini ada 2 uang logam, yang pertama adalah uang logam pecahan 100 dan yang kedua adalah pecahan 500. Nah, dalam uang logam, A itu adalah angka, sisi angka, dan G adalah sisi gambar. Nah, kalau misalkan kita lemparkan 2 uang logam ini, kemungkinan apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita lemparkan ini, nah, kemungkinan yang pertama itu adalah A dengan A, angka dengan angka. Berarti ini A, ini A. Nah, kalau misalkan A, G, berarti kejadiannya yang seperti apa? Nah, yang ininya A dan yang ininya adalah G ketika dilemparkan. Terus kalau GA berarti yang ininya adalah G dan yang ininya adalah A. GG berarti yang ininya adalah G dan yang ininya juga G. Nah, titik sampelnya yang mana? Titik sampel itu pasangan ini. 4 pasangan ini. Jadi masing-masing ini disebut titik sampel. Ini titik sampel, ini titik sampel, titik sampel, titik sampel. Nah, ruang sampelnya adalah ini semuanya. Kalau digabungkan, berarti ruang sampel atau NS semuanya ada 4 pasang. Itu untuk NS. Percobaan yang kedua. Nah, ini percobaan yang kedua adalah uang logam dan 1 dadu. Nah, ini uang logam dan dadu. Kalau misalkan ini dilemparkan. Nah, ini kalau kita lemparkan. Nah, uang logam munculnya gambar dan ini munculnya angka 2 pada dadu. Berarti gambar dan angka 2. Berarti G dan 2. Ini G dan 2. Nah, misalkan A6 itu yang seperti apa? Nah, kalau misalkan A6 pas kamu lempar, ininya munculnya angka dan ininya muncul angka atau sisi bernomor 6. A angka 6. Berarti ini bisa kamu tulis A6. Lanjutnya, kalau misalkan A1 berarti ininya angka dan ininya 1. Berikutnya G5 berarti ininya gambar dan ininya bernomor 5. Silakan kamu cari pasangan yang lain. Ada berapa kira-kira? Nah, masing-masing ini disebut titik sampel atau NA. Nah, ruang sampelnya berarti semuanya setelah kamu cari. Nah, nanti pasangannya akan ada 12 pasang NS-nya. Percobaan yang ketiga. Melemparkan 2 dadu. Ini ada dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama yang warna ini, dadu kedua yang warna ini. Nah, ini untuk yang dadu pertama dan ini untuk yang dadu kedua.
Nah, kalau misalkan kita lemparkan ya, Nah, dadu pertamanya angka 3, dadu keduanya angka 6. 3, 6. Berarti bisa kamu tulis, ini 3 dan ini bagian yang ke-6-nya. Berarti kamu tulisnya adalah 3 untuk yang ini dan 6 untuk yang ini. 3 kemana? Nah, kalau misalkan 3, 4, berarti ininya 3 dan ininya adalah 4. 3, 4. Bisa kamu tulis di sini. 3, 4. Nah, kalau misalkan ininya adalah 4,3, berarti ininya 4 dan yang ininya adalah 3. 4, 3. Bisa kamu tulis di sini. 4 bagian ini dan 3 bagian yang ini. Nah, silakan kamu cari pasangan yang lainnya. Nah, masing-masing pasangan disebut NA. Dan nanti setelah dijumlahkan atau digabungkan itu disebut NS. Dan nanti NS-nya ada 36 atau 36 pasang. Nah, ini ada 36. Silahkan kamu lengkapi. Nanti akan ada 36 pasang. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini tentang titik sampel dan ruang sampel. Silahkan kamu lanjutkan atau lengkapi bagian yang ini sehingga dapat 36. Jaga kesehatan, tetap semangat dan selamat mengerjakan.